Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam sejahtera. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini Kamis 5 Agustus 2021, Minggu biasa ke-18. Bersama saya, Joseph Lulu Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak saudara-saudari terkasih sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Semoga Allah memberkati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati sampai dengan hari ini. Begitu besar belas kasih-Mu kepada kami orang berdosa yang seringkali egois mementingkan diri sendiri, lebih memikirkan keinginan pribadi sebagai manusia yang menjadi batu sandungan bagi kami untuk memahami kehendak-Mu. Atas segala dosa dan kesalahan kami ini, kami mohon ampun dan belas kasih-Mu. Kami mohon bantulah dan mampukan hati kami untuk rendah hati, taat dan patuh, serta setia hidup menurut sabda dan kehendak-Mu, agar kami lebih pantas mendapatkan berkat dan kasih-Mu demi kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita masuk dalam ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih dalam satu iman Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan hari ini mengajak kita untuk memahami tentang sabda dan kehendak Allah. Ada beberapa poin refleksi dari bacaan hari ini
Yang pertama, pengakuan iman. Siapakah aku ini? Yang kedua, pendirian gereja. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Yang ketiga, perihal kunci kerajaan surga, pengampunan dosa dan karya keselamatan. Yang keempat, penderitaan Yesus. Yang kelima, syarat-syarat mengikuti Yesus menjadi murid Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan awal tadi Yesus bertanya kepada para murid. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Seandainya pertanyaan itu disampaikan atau ditujukan kepada kita, tentu pasti kita akan menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Kita sebagai orang Katolik yakin sepenuh hati mengimani bahwa Yesus adalah Putra Allah. Sebagai salah satu bentuk keyakinan iman tersebut, seringkali dalam meditasi Katolik, kalimat Yesus Putra Allah yang hidup diucapkan berkali-kali. Selanjutnya, atas pengakuan Petrus tersebut, Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara-saudara terkasih, Yesus sendirilah yang menjadi batu karang itu, yaitu landasan utama dan pertama dari gereja atau jemaat. Kita inilah sekarang sebagai gereja, persekutuan umat Allah, yang mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja yang didirikan oleh Yesus tidak akan binasa oleh kuasa iblis atau kejahatan apapun bentuknya. Gereja akan selalu tetap ada. Sudah terbukti selama berabad-abad sampai sekarang, Gereja Katolik tetap berdiri kokoh seperti batu karang, meskipun banyak cobaan dan gangguan. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga berkata kepada Simon Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Maksudnya ialah Allah memberi kuasa kepada Petrus dan gereja untuk memberikan pengampunan dosa dan keselamatan bagi semua orang yang percaya dan mengimani Kristus sebagai anak Allah. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Katolik yang menjadi murid Kristus, kita dituntut untuk memahami sabda dan kehendak Allah yang rela berkorban dan menderita seperti apa yang dialami oleh Kristus. Sudahkah kita siap memahami dan memikirkan kehendak Allah di atas pikiran dan kehendak pribadi? Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas belas kasih-Mu kepada kami lewat sabda-Mu pada hari ini. Semoga kami menjadi lebih sadar atas segala sabda dan kehendak-Mu, mau melayani daripada dilayani. Semoga semua hal baik yang kami lakukan dengan rendah hati dan tulus juga mampu membuat orang-orang di sekitar kami mampu menyadari kehadiran-Mu, sehingga pada akhirnya semua orang yang diselamatkan oleh belas kasih dan pengampunan dari Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.